Baik. Alhamdulillah teman-teman semua kita bisa berkumpul, masih bergabung teman-teman yang lain menunggu di ruangan tunggu mengantri. Malam ini kita akan membahas tentang Mendeley. Narasumber kita hari ini adalah Pak Muhammad Zainal Arifin. Beliau adalah Kepala LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Institut Agama Islam Syahid Bogor. Beliau beberapa kali menjadi narasumber untuk pelatihan Mendeley. Kemudian singkatnya, karena beliau nggak ngasih CV, katanya CV-nya standar aja. Setahu saya sih beliau sudah mendapatkan sertifikat pelatihan Mendeley dari Elsevier ya Pak ya? Iya kayaknya. Baik. Banyak yang sudah tahu apa itu Mendeley, tapi masih belum bisa mengoperasikannya. Itu yang masuk ke Japrian ke saya. Beberapa sudah punya aplikasinya, beberapa sudah tahu, tapi masih berantakan katanya cara penggunaannya. Mudah-mudahan. Sebenarnya saya minta ke Pak Zainal itu untuk berseri karena sepertinya kalau satu pertemuan kurang greget, apalagi hanya 1,5 jam. Tapi kata Pak Zainal itu kita lihat saja perkembangannya seperti apa, apakah perlu dilanjutkan atau tidak. Begitu pula nanti kebutuhan untuk Mendeley ini. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Pak Zainal Arifin untuk memulai pelatihan Mendeley kali ini. Karena waktunya kalau bisa tidak lebih dari jam 9 kan ya. Kasihan ini yang di Indonesia Timur, kasihan Pak, udah jam 11 berarti. Kepada Pak Zainal, saya persilahkan. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Saya udah dibuat host belum nih, Bu? Oke, bentar. Saya bisa share screen. Sudah ya? Silakan Pak Zainal. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Zainal bisa diperkeras suaranya, Pak? Oke, saya nggak bawa itu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya wabarakatuh. hormati Ibu Tita Astana MSI, Kapoldi Yaud Agama Islam Syahid, Bapak Ibu dosen yang bergabung pada malam hari ini, terima kasih sudah bergabung. Kemudian beberapa mahasiswa INAIS, juga beberapa rekan-rekan dari berbagai kalangan akademisi, baik dari perguruan tinggi maupun lembaga pendidikan yang lain. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pagi ini kita bisa berdiskusi mengenai Mendeley. Saya bukan ahli Mendeley, walaupun ikut beberapa pelatihan dan mencoba menjadi narasumber. Pada malam ini kita mencoba untuk sharing. Saya akan memulai dari awal. Saya akan mulai dari awal sekali, karena beberapa masukan di Japri saya itu belum pernah tahu Mendeley seperti apa. Oleh sebab itu, kita mulai dari awal sekali. Semoga waktunya cukup. Kalaupun tidak cukup, ya kita buat session berikutnya. Semoga session berikutnya jauh lebih menarik. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin, kenalkan nama saya Muhammad Arifin. Saya sekarang menjabat sebagai Kepala LPPM di Institut Agama Islam Syahid. Kita akan coba mulai
Coba share screen. Saya tidak membuat PPT. Sekali lagi mohon maaf, ini karena kebetulan visinya juga masih bermasalah. Jadi saya tidak buat PPT karena lebih mudah buatnya langsung dengan Microsoft Word sehingga nanti kita bisa langsung praktek. Ya. Oke. Betul. Oke. Bapak dulu sekalian, para mahasiswa, Mendeley ini salah satu software manager. Artinya dia aplikasi untuk mempermudah citasi karya ilmiah. Perlu diketahui bahwa dulu, ketika zaman dulu, orang akan mengutip sebuah buku atau melakukan parafrase sebuah karya ilmiah, menurut saya, itu melalui tumpukan-tumpukan buku yang sangat banyak. Nah, sekarang sudah mulai berubah pola pikir dengan adanya kemajuan ilmu teknologi, maka dia berubah menjadi beberapa metadata seperti e-jurnal, webpage, dan lain sebagainya. Inilah yang menjadi beberapa muncul software-software manager yang diperuntukkan mempermudah penggunaan para praktisi maupun para research untuk melakukan citasi karya ilmiah. Setidaknya ada 4 menurut kutipan dari AD 2020. Citasi itu kutipan atau rujukan. Jadi ada 4. Yang pertama bisa mendeskripsikan suatu hal, memperkuat argumentasi. Yang ketiga sebagai bentuk penghargaan terhadap penulis. Saya rusakkan dulu ya. Yang ketiga itu etika penulisan, karena bagaimanapun tulisan orang perlu kita hargai, maka bentuk penghargaannya melakukan citasi. Yang keempat adalah bagaimana kita mampu menunjukkan kepada pembaca artikel kita atau tulisan kita landasan yang dipakai dalam menganalisis, melakukan narasi maupun menyimpulkan suatu masalah penelitian yang sedang kita buat. Saudara sekalian, citasi itu ada 2 macam. Ada citasi langsung maupun tidak langsung. Saya akan berikan contoh citasi langsung maupun tidak langsung. Perlu diketahui bahwa materi kita pada malam hari ini mulai dari pengenalan hingga nanti di akhir, di segmen terakhir kita melakukan praktek bagaimana kita melakukan citasi. Ya, jadi kita mulai dari pengenalan Mendeley, kemudian bagaimana menginstal Mendeley-nya, lalu melakukan mengelola file, hingga nanti akhirnya kita melakukan citasi dan bibliografi menggunakan Mendeley dengan beberapa style yang sudah ada yang berlaku secara umum. Ini contoh citasi. Nah, umumnya citasi bentuknya seperti ini. Citasi ini dalam sebuah artikel ilmiah itu sangat tergantung daripada alur jurnal atau panduan jurnal yang dikeluarkan oleh pengelola jurnal. Jadi kalau secara umum kalau dilihat dari beberapa artikel ilmiah internasional, biasanya kalimatnya seperti ini. Menurut Yunika, Isnadlia, dan Marhamah, ini yang saya ambil dari yang lokal, ini ada tahun 2017. Ciri tidak menggunakan Mendeley, Bapak dan Ibu dan saudara sekalian, cirinya adalah ketika kita klik ini, maka dia tidak ada perbedaan. Ini tidak menggunakan Mendeley. Tapi ketika menggunakan Mendeley, maka dia akan berubah. Jadi ada referensi yang akan muncul atau aktif. Ini contoh kutipan secara manual, dan ini tidak disarankan karena kemungkinan besar ada kesalahan dalam bibliografi dan lain sebagainya. Ini seperti ini. Ini disebut dengan kutipan langsung. Kutipan langsung itu biasanya menggunakan tanda kutip, baik tanda kutip seperti ini, kutipan langsung,
atau bentuk seperti ini. Jadi ada dua macam kutipan langsung. Yang satu diawali dengan subjek, kemudian tahun. Kemudian untuk yang bawah, yang kutipan langsung bawah, jika taruh di belakang maka penulis kemudian dilanjutkan dengan tahun. Artikel tulisan tersebut dibuat. Sekali lagi ini manual, tapi kita tidak belajar manual. Jadi ciri manual adalah ketika disorot, maka dia tidak melakukan aktivasi pada reference manajernya. Yang kedua, itu kutipan tidak langsung atau yang biasa disebut oleh parafrase. Parafrase adalah mengubah bentuk kalimat yang disediakan oleh artikel maupun bahan dan lain sebagainya menjadi bahasa kita sendiri. Jadi bisa mengubahnya menjadi kalimat aktif jadi pasif atau menggunakan narasi yang disesuaikan dengan keterampilan menulis para penulis atau artikel peneliti. Jadi bisa seperti ini. Nah, kalau kutipan yang tidak langsung atau parafrase, maka dia tidak diikuti oleh tanda kutip. Ini yang membedakan antara ini saya tandai ya. Ini yang membedakan antara kutipan langsung maupun tidak langsung. Jadi saya sengaja tidak menggunakan PPT, jadi sekaligus langsung belajar di Microsoft Word karena nanti Mendeley ini akan langsung terinstall sebagai add-on pada Microsoft Word. Nah, ini seperti ini. Kutipan yang disebut kutipan tidak langsung. Berikutnya, sekali lagi mohon maaf bagi yang sudah paham, kita mulai dari awal karena beberapa masukan ke saya, Pak, kalau bisa dari awal sekali menjelaskannya. Jadi bagi yang sudah paham, ini dianggap sebagai pengulangan. Nanti jika ada saya yang sampaikan salah, nanti mohon dikoreksi di diskusi kita nanti. Letak kutipan itu dalam karya ini ada 3 macam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama in-note. Nah, in-note itu berarti dalam paragraf. Seperti contoh di atas itu dalam paragraf. Yang berikutnya footnote atau catatan kaki seperti ini. Ya, catatan kaki, contohnya seperti ini. Biasanya catatan kaki itu menggunakan angka kecil, di bawahnya diberikan asal daripada tulisan tersebut. Yang terakhir adalah endnote. Nah, endnote itu biasanya digunakan bagi penulis atau topik yang berbeda dari tiap bab. Di sini tidak akan saya bahas karena keterbatasan waktu. Nah, berikutnya saya kenalkan beberapa aplikasi sitasi karya ilmiah yang populer. Selain ini banyak, tapi yang populer digunakan ini seperti ini. Ada Reprox, ada Zotero, ada EndNote, Mendeley, Citasensi. Ini banyak sekali. Beberapa sudah pernah saya coba. Yang kita hari ini menggunakan Mendeley. Kenapa? Karena salah satunya alasannya adalah free. Dia gratis. Kemudian dia dapat terintegrasi dengan Microsoft Word. Ini sangat memudahkan kita dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Nah, kemudian juga dia memiliki kemampuan dalam menyimpan web page. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, dalam Mendeley ini Anda akan mempunyai sebuah file system. Jadi Anda bisa menyimpan dalam sebuah web page. Nah, sekarang kita akan mulai bagaimana instalasi Mendeley. Biasanya yang tertera di kursus Mendeley ini, untuk menjalankan Mendeley versi desktop yang terbaru itu, yang tadi malam saya buka itu versi 1.19.5. Ini minimal Windows 10 8.7, berarti di bawah itu tidak bisa. Nah, berikutnya caranya yang pertama, sebelum Anda melakukan download atau install, itu Anda melakukan dulu registrasi di Mendeley Web. Jadi kita bisa berangkat ke https://mendeley.com. Ya. Kita bisa melakukan registrasi terlebih dahulu. Gambarnya sudah saya sebutkan di sini supaya tidak lama loading. Nah, ini contohnya seperti ini penampakan dari Mendeley ini saya ambil tadi malam.
Jadi gambarnya masih terbaru. Ini seperti ini, maka Anda melakukan create account dan sebagainya. Nah, setelah Anda lakukan create account, Anda masukkan email yang aktif. Sekali lagi email yang aktif, maka email aktif ini nanti salah satu fungsinya adalah bisa melakukan perbaikan ketika Anda lupa password. Saya termasuk orang yang suka lupa password, maka ketika emailnya ini aktif, ya tinggal kita nanti lupa password, maka akan diberikan akun pemulihan lagi. Usahakan password yang Anda gunakan ini unik ya, minimal 8 karakter. Dengan ada salah satu dari password itu menggunakan angka. Jadi ini perlu diingat, kalimat di sini minimal 8 karakter, kemudian salah satunya menggunakan angka. Nah, kita akan coba instalasi Mendeley. Instalasi Mendeley itu bisa dua macam, bisa menggunakan webnya langsung, bisa dari webnya langsung, bisa menggunakan kata kunci dengan search engine. Jadi kebetulan saya sudah buka Mendeley. Ini Mendeley. Bisa downloadnya dari dari web Mendeley-nya langsung, atau bisa kita menggunakan kata kunci search engine Mendeley. Ini kebetulan diberi saya. Ukurannya kecil, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya sekitar 54 atau 58 megabit. Saya kira cukup kecil sekali, artinya Bapak dan Ibu Saudara sekalian bisa mendownloadnya secara lancar, tidak begitu besar, sehingga ini bisa mudah untuk di-download. Sambil menunggu. Seperti ini, saya langsung pilih aja. Ketika Anda sudah download Mendeley, maka seperti ini downloadannya. Tinggal save file 54,7 megabit. Ketika Anda sudah melakukan save file, lalu Anda buka, tinggal diklik-klik aja, ikuti petunjuk yang sudah ada, lalu Anda buka aplikasi Mendeley-nya. Ketika dimulai pendaftaran, Anda akan diminta untuk mengisi email maupun password yang sama ketika pendaftaran di awal.
seperti contoh yang tadi, ini get reference manager. Di sini Anda klik, lalu nanti Anda akan keluar, lalu download. Nah, sekarang kita akan lihat jika sudah di-download. Setelah Anda download dan dibuka, biasanya ada pilihan. Ada pilihan langsung melakukan add-in pada Microsoft Word. Kalaupun tidak atau lupa itu tidak terchecklist, maka Anda bisa melakukan dari sini. Ini tool, lalu di sini ada uninstall Microsoft Word plugin. Jadi ini bisa, ini kalau ini kan uninstall ya, berarti karena saya sudah pernah install. Bagi yang baru maka yang jadi install Microsoft Word plugin. Ini bedanya ya. Seperti ini. Ketika Anda sudah melakukan install maka pada Word Anda nanti akan ada saya coba ke bawahin ini gimana. Maka Anda akan muncul seperti ini. Ini yang disebut dengan sudah masuk ke dalam Microsoft Word. Jadi seperti ini. Nah, ini tampilan ketika sudah add-in dengan Microsoft Word. Sekarang kita akan lihat tampilan muka Mendeley. Saya mohon maaf dari awal saya menjelaskan karena ragam peserta yang ikut sebagian besar belum pernah mengikuti. Nah, ini karena saya sudah banyak melakukan sitasi, maka tampilannya jadi seperti ini. Nah, Mendeley seperti ini, ada file, edit, view, tool, dan help. Jadi ini adalah beberapa fungsi. Ada add file, add folder, watch folder, add entry manually. Nanti kita akan coba fungsi-fungsi yang di sini. Nah, ini synchronous library. Nah, synchronous library ini fungsinya kita mensinkronkan apa yang sudah kita dapatkan dari internet untuk tersinkron ke dalam desktop, Mendeley desktop. Kalau tidak melakukan sinkron, maka data tersebut tidak masuk ke dalam Mendeley desktop kita. Seperti itu. Ada edit di sini, ada find, ada cut, dan sebagainya. Untuk mencari bisa dari sini ataupun langsung dari source di sini. Dan berikutnya, ada tool, kira ini. Kemudian di sini ada beberapa panel. Panel pertama ini adalah bagaimana literatur yang kita punya. Ada all document, research, edit, dan sebagainya. Atau kita bisa membuat folder-folder. Jadi biasanya misalkan Anda membuat berbagai macam tulisan. Tulisan pertama misalkan tentang sejarah Indonesia, misalkan. Maka di sini Anda buat folder, create new folder sejarah Indonesia. Artinya nanti ketika Anda melakukan penyimpanan dokumen, dimasukkan langsung sesuai dengan tema penelitian yang sedang Anda kembangkan. Ya. Nah, di sini berikutnya ada filter by author. Artinya ini kita bisa melihat dokumen berdasarkan pembuat artikel atau pengarangnya. Ini seperti ini, saya banyak sekali. Kemudian all dokumen, add setting, dan sebagainya. Nah, jika nanti Anda sudah bisa, maka Anda bisa membuka langsung dokumen yang sudah pernah Anda download. Ini bisa sekali. Dengan catatan, kalau kita lihat, ada beberapa, di sini ada tanda PDF. Di all dokumen ini saya ambil contoh Al-Salhi, Najeh, Rajeh. Ini ada tanda PDF, artinya di Mendeley desktop
data tersebut tersimpan referensinya, juga tersimpan file PDF-nya. Jadi tersimpan dua, tersimpan referensinya, tersimpan file PDF-nya. Yang bertanda hijau tanpa ada PDF berarti dia tersimpan ke referensinya, tanpa tersimpan PDF. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini, kalau kita klik, double klik, maka akan muncul langsung PDF-nya. Ini investigation the effect of learning style in blended learning dan sebagainya dari University of Reading dan sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar sampai dengan di sini. Saya kira itu ini tampilan awal. Di sini ada related, ada sinkronisasi, ada head. Nanti kita akan coba bahas tahap demi tahap. Ini adalah tampilan dari Mendeley. Lalu jangan lupa di sini Anda bisa melakukan pengaturan pada profile atau Anda lihat perhatikan di sebelah kanan disertai foto supaya lebih keren. Kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah, jadi kalau tadi sudah dibahas bagaimana tampilan muka Mendeley, saya kira kita percepat ya supaya nanti kita banyakkan prakteknya. Ini adalah pengertian-pengertian dari beberapa menu yang ada pada desktop, baik dari file, dari view, tool, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pengorganisasian dokumen dalam Mendeley. Seperti yang saya tekankan tadi di atas, bahwa dokumen Anda yang dalam Mendeley itu tersimpan dalam CodeSilver. Tadi saya sudah perlihatkan bagaimana CodeSilver yang saya miliki. Ini ada library, nah ini berarti perpustakaan yang saya miliki secara CodeSilver seperti ini. Ya. Penambahan dalam dokumen itu harus sampai dengan proses penyimpanan. Nah, kalau Anda perhatikan database Mendeley itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama berasal dari internet. Dari internet itu ada 3 cara melakukannya. Yang pertama bisa melakukan literatur search, ada related, ada web importer atau import. Yang kedua ada database desktop Mendeley dari hard drive. Hard drive itu berarti Anda punya filenya di laptop atau di PC Anda, lalu Anda masukkan ke dalam library Anda. Jadi ya. Yang ketiga hard copy. Hard copy itu biasanya bentuk buku. Jadi kalau Anda punya buku, bukunya itu tidak berbentuk e-book dan lain sebagainya, maka Anda bisa melakukan add entry manually. Nanti kita akan bahas. Oke, kita akan mulai dari yang paling termudah. Yang pertama dari literatur search. Ini di sini. Ini yang disebut dengan literatur search. Jadi Anda klik di sini, lalu Anda minta apa yang Anda minta. Misalkan Anda minta tentang apa ya? Tentang blended aja ya. Maka dia akan mencari. Nah ini jurnal-jurnal dan beserta judul. Nah ini contohnya seperti ini. Sekarang kalau saya tulis ekonomi, kita coba ya. Ekonomi. Jadi
Cara pertama dalam literatur search ini bisa menggunakan seperti ini. Cara berikutnya adalah menggunakan Mendeley Web Importer. Ya. Kalau related, di sini ada related. Kalau related itu berarti kita mencari berdasarkan database yang sudah kita miliki. Jadi bagi Anda yang baru memulai, maka related tidak disarankan karena Anda belum mempunyai database dari Mendeley area yang memiliki. Yang paling bagus menggunakan adalah web importer. Web importer itu bisa beberapa macam cara. Yang pertama bisa menggunakan tool ini. Nah, ya. Di sini ada install web importer. Atau menggunakan seperti ini. Bagaimana supaya ada di bawah ini ya? Coba. Oh ini ya. Oh ya, sip. Sudah saya media kontrol sudah hilang. Misalkan kita mau mencari import saja. Kita ketik import setelah mendeley.com kita klik import. Kebetulan saya sudah menginstal web importer Mendeley. Ciri web importer Mendeley terinstall pada seperti ini ya. Jadi Anda bisa Mendeley web importer for Chrome bagi Anda yang menggunakan Google Chrome. Nanti Anda yang menggunakan Firefox dan sebagainya. Nah, ini ketika Anda menggunakan Firefox, maka Anda mengklik ini. Jika Anda menggunakan Chrome, disesuaikan dengan yang Anda gunakan. Seperti itu. Ketika sudah, sekali lagi ketika sudah, kita klik di sini ya, nanti add-on, maka ciri sudahnya adalah dia ada di sini sebagai add. Jadi ada tampil tanda Mendeley di samping kanan. Samping kanan sebelum option itu karena saya menggunakan Firefox, maka di Firefox-nya ada add-on tentang Mendeley Web Importer. Kita akan coba sekali lagi ketika Anda melakukan download web importer Mendeley, maka Anda diharuskan untuk login. Login menggunakan email dan password ketika Anda pendaftaran. Ya, jadi login menggunakan email ataupun password ketika Anda pendaftaran. Ini muncul lagi. Ini kita klik di sini. Kita akan coba menggunakan web importer dari Mendeley. Perlu dipahami, ketika Anda menggunakan web importer Mendeley, maka yang dibaca oleh web importer adalah page yang sedang terbuka atau halaman yang sedang terbuka. Jadi kalau Anda lihat di sini, dia membuka di sini itu halaman yang sedang Anda buka. Oleh sebab itu, ketika Anda nanti mau melakukan web importer, pastikan Anda sudah membuka dulu artikel yang sudah Anda cari. Saya tutup dulu sini. Sengaja saya buat salah. Ya.
Kita klik misalkan di sini apa ya? Misalkan saya cari dari Google Elsevier, misalkan dari Science Direct ya. Oke, sudah ada. Ini berguna sekali bagi mahasiswa, baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi. Kebetulan disertasi saya menggunakan Mendeley karena kewajiban di kampus saya menggunakan. Nah, saudara sekalian, di sini sudah muncul Science Direct. Dari ini kebetulan dia satu dengan Elsevier, makanya dia di sini ya. Elsevier ini adalah jurnal yang sangat terkenal. Belum buka. Nah, ini saya sudah melakukan login. Saya sudah melakukan login, maka kita tidak usah login ulang ya. Nah, ini banyak sekali. Oke. Jadi over lebih dari 1,2 juta artikel yang open access. Kita akan coba misalkan berdasarkan keyword. Dan keyword saya coba blended learning. Oke, sudah ada. Cepat-cepat saja ya. Lalu kita coba cari dari sciencesdirect.com. Nah, di sini sudah ada dengan kata kunci blended learning, ada 35.652 hasil. Ini tidak kita batasi waktu, jadi kalau Anda mau membatasi waktu, misalkan mulai dari, Anda lihat ya, di tahun 2021 itu ada 94 artikel, tahun 2020 dengan kata kunci blended learning itu ada 2.911. Timbul pertanyaan, kenapa 2021 sudah ada? Maka bisa jadi kemungkinan bahwa artikel itu sudah masuk tapi akan diterbitkan pada tahun 2021. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, kemudian Anda perhatikan seperti yang sudah saya bahas di atas, lebih baik Anda ambil yang open access. Jadi open access adalah dia ada download PDF-nya, seperti itu. Saya cari bawah sekali deh. Ambil yang 2019 Blended Learning System Using Social Media for College Student ini seperti ini. Lalu Anda klik saja, biasa klik. Anda perhatikan penggunaan web importer adalah ketika tampilan web page-nya adalah menunjukkan artikel Anda. Jadi kalau tadi saya memberikan contoh, saya sedang buka Mendeley, tiba-tiba saya menggunakan web importer, maka yang terbaca adalah halaman Mendeley. Nah, sekarang saya sudah membuka sebuah artikel Blended Learning System ya. Ini dari Procedia Computer Science Elsevier ya, volume 661, halaman 160 sampai 167. Nah, ya di sini yang paling terpenting dalam mencari artikel sekaligus mengingatkan adalah memiliki keterkaitan dengan materi atau bahan penelitian artikel yang sedang kita kembang atau kerjakan. Jadi jangan asal milik, perhatikan dulu, dibaca dulu apakah ada tulisan-tulisan dari artikel ini yang memiliki hubungan dengan artikel yang sedang Anda gagas atau bahas. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau sudah, lalu Anda klik sebelah kanan, pojok kanan, ya, Mendeley Web Importer, diklik. Klik.
tunggu. Kita sedang menunggu. Nah, sudah dibuka. Sudah dibuka. Loh. Ya. Nah, ini adalah yang saya miliki, saya buka. Jadi perhatikan bahwa kita cek ulang. Judulnya sama, The Learning System of Social Media oleh Muhammad Saiful Ramadan. Dan seterusnya. Oke. Kalau sudah kita add. Ketika Anda tidak ingin atau tidak berkenan PDF-nya tersimpan, maka ini bisa dihilangkan di PDF. Tapi saran saya lebih baik Anda punya PDF-nya gitu, supaya lebih mudah. Kita add saja di sini. Oke. Nah, ini akan tersimpan dalam library Anda. Kita proses adding. Oke. Nah, ciri tersimpan adalah ada tanda checklist. Ada tanda checklist PDF, artinya Anda berhasil menyimpan file PDF-nya. Ada checklist di reference, artinya bahwa tulisan tersebut masuk dalam reference Anda. Itu seperti itu. Berarti Anda sudah bisa melakukan referensi dari sini. Lalu langkah berikutnya adalah Anda view library. View library untuk melihat apakah memastikan itu ada di library kita atau di perpustakaan yang kita miliki. Ini miliknya Saiful Ramadan. Nama kata Saiful. Ini library-nya. Sedang membuka. Ketika nanti ini sudah dua ya, sudah ada dua di sini. Di sini ada, sudah ada, saya tutup saja ya, karena sudah ada. Ini langsung melakukan sinkronisasi karena kita barusan melakukan penambahan dokumen. Nanti caranya adalah kita masukkan kata kunci. Saiful ya. Apakah sudah ada? Oh, sudah ada. Sudah paling atas. Artinya Saiful ini sudah masuk ke dalam referensi kita. Oke. Nah, berikutnya kalau kita buka desktopnya, ini kalau saya klik, ini bisa Anda lakukan edit dalam info daripada jurnal tersebut, tapi nanti kita akan bahas langsung di desktop. Ini saya itu close. Oke. Nah, tadi saya sudah melakukan download ya dokumen.
Oke, saya tadi lihat Saiful ya. Apa tadi? Kita lupa tadi. Apa Saiful Ramadan, Saiful gitu ya. Tapi Saiful di sini. Saiful. Saiful tuh ya. Ketika saya cari di sini tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Tidak ada di sini Saiful. Kenapa tidak ada? Karena kita belum melakukan sinkronisasi. Nah, supaya ini ada, maka Anda klik sinkron di sini. Ya, jadi kita mensinkronkan apa yang kita miliki dalam My Library pada Mendeley Desktop dengan My Library yang ada dalam Mendeley Web. Ya, kita tunggu. Biasanya sudah ada. Belum ada server. Oke, sudah masuk ya. Kita harus keluar dulu kan. Nah, sinyal internetnya gangguan. Ini sudah masuk, sudah Ramadan di sini sudah ada. Oke. Di sini. Oke, download. Jadi kalau Anda perhatikan ada tanda tadi ya, masih tanda download, Anda klik saja. Jadi sudah berubah tanda panahnya menjadi tanda PDF. Artinya PDF secara offline sudah Anda miliki tentang artikel building system using social media dan seterusnya. Seperti itu. Nah, itu langkah menggunakan web importer. Yang lain bisa menggunakan cara yang lain, misalkan Anda bisa menggunakan Google Scholar dan lain sebagainya. Saya kira itu Anda bisa menggunakan Google Scholar. Nanti Anda download manual. Jadi cara downloadnya biasa saja. Lalu Anda simpan hasil downloadannya di sebuah drive, folder drive di laptop Anda, lalu dipanggil nanti ya. Dipanggil menggunakan FNT manual. Saya asal saja ya, misalkan saya ambil COVID, misalkan. Nah, ini banyak sekali. 19. Ada PDF-nya. Carinya yang PDF. Cara seperti biasa. Berapa dari Anda sudah paham? Download manual, lalu disimpan. Simpan, kemudian dipanggil.
Ada beberapa yang raise hand nih Pak Zainal. Oh, boleh gitu Bu, bertanya Bu. Oke, moderator gimana ini? Silahkan, atau mau langsung boleh lah. Atau saya selesaikan dulu ya, ini kan Selesaikan dulu aja, sedikit lagi kan ya? ya lumayan lah Bu. Masih ada 2 bahan lagi. Oke, saudara sekalian, nanti saya akan coba bagaimana membuat sitasi. Ini kan tadi Anda sudah dipraktekkan menambah dokumen menggunakan web importer. Bagaimana kalau menambah dokumen menggunakan manual? Sebelumnya Anda pastikan dulu di sini, ya. Ketika saya klik saya Ramadan, biasanya pada artikel-artikel internasional atau luar negeri yang memiliki standar yang cukup baik, ini sudah terisi secara lengkap, baik dari judul, kemudian volume, page, abstrak dan sebagainya terisi. Kadang-kadang ini yang lupa. Nah, ini perlu kita isi nih, dia adanya di mana. Nah, ya, berdasarkan kota apa, berdasarkan artikel. Kalau Anda sudah merasa ini lengkap, lalu Anda bisa memilih detail and storage. Seperti ini, saya lewatkan. Saya akan coba bagaimana mengambil data dari hard disk ya, yang tadi sudah di-download misalkan menggunakan Google Scholar. Jadi Anda pilih add, kemudian add file. Saya ambil contoh. Mana misalkan file yang ingin Anda simpan. Misalkan saya taruh pada di sini ya. Mendelay. Sudah masuk, cukup sekali masuk tadi. Nah, ini yang tadi saya masukkan barusan. Nah, cara masukkannya seperti ini. Nah, biasanya pada jurnal artikel internasional, Anda perlu perhatikan di sini penggunaan judul. Judul itu biasanya ada hanya huruf besarnya itu hanya huruf depan saja. Yang lainnya huruf kecil kecuali singkatan, ya, nama dan sebagainya. Ya. Kemudian penulisan author ini perhatikan ada last name, ada first name. Maka Anda menuliskan nama belakang dulu, baru nama depan. Jika ada 4, maka Anda lakukan enter, tulis lagi. Ada enter, tulis lagi. Pada 5, tulis seperti ini. Ya. Kemudian di sini ada, tidak terlihat ya. Ini ada institusi, artinya kalau institusi ditulis tanpa koma langsung supaya nanti terbacanya langsung. Seperti itu. Oke. Oke. Ada DOI, Digital Object Identity. Ini bisa diambil di internet dan seterusnya. Oke, kalau sudah, oh ya, satu hal lagi yang belum. Misalkan ada buku. Nah, ini kalau buku kan tidak, seperti yang saya katakan tadi ada 3 macam, satu-satunya adalah buku. Misalkan kalau buku kan tidak ada di internet ya. Misalkan saya klik ini, add entry manually. Misalkan juga buku. Kalau buku maka tipenya adalah buku. Ya, kalau case itu kasus, computer program, film, generik, hearing dan sebagainya. Kita ambil buku misalkan. Kita kasih judul. Bukunya adalah psikologi misalkan. Anak PAUD misalkan ya. Nah, misalkan yang ngarangnya buta. Berarti sana koma kita. Nah, itu seperti itu. Jadi ini langsungkan saja. Catatan bukunya sekarang tahun 2019. Halaman yang saya kutip halaman 26.
tagnya kosongkan, author keywordnya kosongkan, kemudian city-nya misalkan Jakarta, ini cetakan Jakarta, edisi keberapa, edisi ketiga ya, karena bukunya laris manis misalkan. Kemudian editornya siapa, kalau ada publishernya, misalkan Gramedia, nah, Gramedia pustaka utama, dan sebagainya. Kalau ada ISBN-nya masukkan, dan seterusnya. Kalau sudah, lalu Anda save. Nah, maka muncul di sini. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan entry manually jika bahan yang Anda miliki tidak berbentuk digital. Terakhir adalah bagaimana kita melakukan praktek penggunaan Mendeley dalam citasi karya ilmiah. Saya kasih contohnya saja. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebuah karya tulis itu harus dilakukan citasi sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah yang telah ditulis oleh seseorang. Jadi misalkan kalau tadi saya Dita ya, di sini Hasanah bisa nama belakang ya. Hasanah, saya lewatkan dulu, menyatakan perkembangan ya, menjadi permasalahan penting, misalkan saya ngarang aja gitu ya. Nah, di sini kalau ada di depan sebagai subjek, maka Anda harus melakukan citasi di reference, insert citation, saya ulang ya pelan-pelan, Hasanah, kemudian insert citation. Nah, ada tuh. Gitu. Nah, berikutnya, jika sudah saya klik tadi ya, klik tadi. Jika bagian depan sebagai subjek, umumnya yang berlaku umum pada artikel internasional itu tidak disertakan nama autornya, maka dia hanya tahun, kecuali yang seperti saya contohkan tadi di belakang. Jika di sebelumnya, kalau di belakang dia menggunakan nama dan tahun. Jadi saya masih formatting ini, handling. Oh iya, saya belum refresh kayaknya. Saya sinkronisasi dulu. Oke. Supaya langsung tersimpan apa gitu, contohnya gitu ya. Jadi ketika saya menginput kita sana tadi belum sinkron. Oke. Ini contohnya Bapak saya sekalian. Oke Bu Tita, sambil jalan silakan kalau ada yang bertanya dibuka saja. Ini karena ini tadi tahunnya tidak boleh ada nama autor, ini kita klik di sini ya, edit citasi, atau saya ubah lagi deh, saya ulang dari awal ya, insert citation, saya ulang lagi, Hasanah. Oke, kalau saya klik ini ya, ada suppress author, artinya autornya tidak akan muncul dalam innote-nya ya. Klik sini. Oke. Nah, itu seperti itu. Nah, ya. Jadi ini contohnya, saudara sekalian. Nah, gitu. Kalau di belakang, kalau saya di belakang, misalkan kalau saya copy saja
saja supaya mudah. Copy saja. Nah, ini kalimatnya. Maka ini atau ini menurut atau saya saya kasih tambahan lagi ya. Saya anggap ini misalkan perkenalan ini jadi misalkan di negara berkembang ada perbedaan sedikit. Saya akan coba yang lain misalkan ya apa ya John. Nah, anggap aja inilah ya. Saya hanya contoh saja 87 ya agak mudah. Inilah saya anggap ini aja ini. Nah ini tidak melakukan suppress author karena dia ada di belakang. Jadi kita langsung pilih saja. Ini bedanya yang di belakang dengan yang depan. Oke. Nah kalau nanti Anda melakukan citasi citasi langsung, maka Anda tidak melakukan parafrase, kemudian diberikan tanda kutip sumber. Hanya biasanya kalau menggunakan citasi langsung, maka dalam melakukan cek plagiarism itu akan terdetek sangat sulit. Dan seterusnya ya, ini contoh-contoh saja. Misalkan bla 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 bla, saya asal aja ini. Kemudian saya ambil lagi yang lain. Siapa ya? Saya ambil yang lain aja ya. Lu buang. Ini buang ya. 2008. Ya, tunggu bentar. 5 menit lagi kita selesai. Ini menurut buang. Gua menyatakan bahwa bla 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 bla. Yang terakhir di akhir itu ada daftar pustaka. Ini yang menjadi salah satu keunggulan Anda menggunakan software manager. Dalam penggunaan daftar pustaka Anda dimudahkan. Nah, ini sudah ada 3 tulisan, ada sana, ada objek, kemudian buang. Maka ketika Anda daftar pustaka, Anda tinggal melakukan insert bibliografi. Insert bibliografi, diklik. Ini bisa kita pilih bentuk-bentuk. Misalkan kalau di tulisan itu menggunakan bentuk apa style, kasih 7, ada Chicago dan lain sebagainya, ini juga disesuaikan. Kita menggunakan apa style, langsung klik bibliografi. Ini yang memberikan beda antara ini langsung tersusun dengan rapi sesuai abjad dan sebagainya. Ini yang membuat salah satu keunggulan kita menggunakan. Kalau kita menggunakan misalkan bentuk style yang lain, tinggal diklik salah satu saja. Di sini misalkan, kemudian Anda milih bentuk IEE ini ya, klik aja satu. Nah, maka bentuknya akan berubah. Nah, ini bentuk kita menggunakan style IEE. Jadi dalam manajer software yang seperti ini sudah dilakukan secara otomatis ya. Saya ulang lagi. Kalau kita kembalikan lagi ke apa, atau Anda menggunakan Chicago atau seperti ini ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini yang bentuk Chicago ya.
Oke, Bapak dan Ibu, sudah 20.42. Saya kira ini materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita bisa mungkin ada waktu untuk diskusi, Bu Tita. Cukupkan dulu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Zainal Arifin. Masih ada yang bingung tidak ini kelihatan wajah-wajahnya? Mangga. Masih, Bu. Ibu masih. Sebentar. Kalau diperbolehkan tulisan Pak Zainal ya. Kenapa, Bu? Sepertinya feedback ya. Tulisan Pak Zainal yang tadi kirim di Boleh. PDF Ya, nanti. karena papannya harus pelan. Baik Bapak Ibu, semuanya silahkan jika ada yang mau ditanyakan. Kalau mudah-mudahan kita masih ada waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, boleh raise hand. Masih bingungnya apa ini? Pak Zainal, Ya, mangga Ibu. sebelum orang lain nih, Boleh, silakan. saya pernah cek tulisan mahasiswa itu Halo. Ya. Halo Ibu. Oh, suaranya hilang. Halo. Ayo Bu Tita. Atau rekan-rekan yang lain yang mau bertanya silahkan. Ada 28 chat ya, saya coba baca. Oh, hilang suaranya. Bertanya, Pak. Ayo silahkan, Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan. Ini sudah direkam ya, nanti kita bisa share hasil rekaman kita. Silahkan. Pertanyaannya singkat saja, apakah setiap kali kita akan menulis artikel, kita dituntun untuk mengisi list di Mendeley dulu atau gimana itu? Terima Ini kasih. dengan siapa? Punten, mohon maaf. Halo? Dengan Adudin Alijaya Oh, ya. Dari mana Pak Adudin? dari Subang. Oh, dari Subang. Oke, terima kasih Pak Adudin pertanyaannya. Saya jawab ya. Ya, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, Mendeley itu untuk memudahkan kita dalam mengelola, jadi kan namanya ya software manager, jadi mengelola file-file maupun citasi yang kita buat. Di beberapa tulisan yang dikerjakan secara manual, terkadang yang banyak dijumpai, kutipannya hanya ada 10, tapi daftar pustakanya ada 25. Seharusnya banyak kutipan ini sama dengan banyak daftar pustaka. Ya, sekali lagi saya ulangi, banyak kutipan sama dengan banyak daftar pustaka. Jadi apa yang Bapak dan Ibu tulis dalam sebuah artikel ilmiah itu tertulis dalam daftar pustaka. Ini memudahkan kita, kalau tadi Bapak perhatikan di 15 menit terakhir saya coba mencontohkan bagaimana seperti ini, Hasanah dari 19 langsung masuk ke sini. Dan Wojek langsung masuk ke sini.
dan ini langsung tersusun secara alfabet. Jadi ini untuk memudahkan. Lagi kalau masalah harus dan tidak harus, itu adalah pilihan. Tapi saran saya ketika Bapak dan Ibu sudah mengikuti pelatihan Mendeley, dicoba di rumah, saya kira nanti Bu Tita akan membuka grup WhatsApp juga. Jika ada pertanyaan dan sebagainya, kita bisa nanti berdiskusi di grup WhatsApp. Kira-kira itu ya Pak Aldin. Oke. Terima kasih. Iya. Silahkan. Baik, terima kasih. Ibu kemana ya, Bu? Itu kelempar kayaknya internetnya sempat putus. Oh iya. Baik. Tadi pertanyaan dari Pak Adudin ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Adudin. Walaupun saya tidak sempat menyimak pertanyaan dan jawabannya. Jadi pertanyaannya Bu tadi, apakah setiap membuat karya tulis ilmiah harus menggunakan cara seperti ini atau dalam kata lain menggunakan software? Jawabannya adalah itu pilihan. Software aplikasi itu memudahkan pengerjaan. Karena jika menggunakan manual, khawatir ada kesalahan dalam pengutipan dan sebagainya. Contohnya misalkan kutipannya hanya ada 10, daftar pustakanya 25, tidak boleh. Jumlah kutipan harus sama dengan jumlah daftar pustaka. Itu jawaban saya, Bu Tita. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal atas jawaban dari pertanyaan Pak Adudin. Teman-teman yang lain silahkan, jika ada yang masih bingung, bingungnya sebelah mana? Kita akan cek nih. Silahkan. Selagi nih. Pak Adudin lagi, Pak. Bangga, Pak. Silakan, Pak. Halo. Saya Bangga, silakan, Pak. Ini saya kan sudah beberapa kali menulis artikel menggunakan alat bantu citasi Mendeley. Yang jadi masalah adalah ketika kita membuat artikel baru, itu list referensi yang sudah kita input pada artikel sebelumnya itu nggak hilang, malah nyambung dengan list artikel, list referensi yang akan kita buat betul. Sebelumnya gitu ya. Jadi misalkan artikel A, artikel A itu menggunakan pola Mendeley, citasi Mendeley. Kemudian kita membuat artikel B, E itu muncul lagi itu, padahal artikelnya berbeda di halaman yang berbeda. Kenapa bisa begitu? Atau memang karakteristik dari Mendeley itu seperti? Iya Pak. Iya. Silakan Pak Zainal. Ya Bu, makasih pertanyaannya Bapak. Makanya salah satu sarannya adalah menggunakan fasilitas folder Pak. Ya walaupun dalam show all dokumen itu tetap terbaca, tapi minimal kita bisa melakukan filterisasi berdasarkan kajian yang kita tulis. Jadi itu ya, kira-kira itu. Jadi menggunakan folder ya Pak ya? Ya. Menjadi samisma. Didin, silakan Didin mau bertanya. Bagaimana Pak? Ada yang mau bertanya yang lain silakan. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Apakah semuanya sudah install Mendeley? Bisa diulangi dari Sudah install Nah, atau kalau belum dulu. install Sekarang udah boleh dicek dulu. Males. Coba dulu. Sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah. Udah, Bu, udah. Ya, udah. Baik. Apakah selama ini sukses menggunakan Mendeley? Belum, Bu. Google kan santai. Kayak gini nyotek Google nggak ada di Google mah pele. Boleh. Udah ganti ketinggalan setelah ini. Suaranya masuk itu peleng. Mangga silahkan. Satu-satu silahkan, bentar.
Biasanya permasalahan kesulitan menggunakan Mendeley bagian apanya ya, Pak? Yang pertama itu install, Bu. Jadi untuk Installnya. untuk install perlu diperhatikan. Jadi install yang bagus itu adalah dengan daftar terlebih dahulu. Jadi sama email dan passwordnya harus sama. Ketika pertama pendaftaran, kemudian melakukan download desktop, lalu login, itu juga sama. Begitupun ketika kita melakukan download menggunakan web importer juga harus sama. Biasanya karena Mendeley itu adalah produk Elsevier, maka ketika kita buka jurnal-jurnal keluaran Elsevier, kita tidak usah login kembali. Oke. Apakah harus download dari webnya langsung yang terbaru? Atau kalau nggak salah saya download itu kurang lebih 1-2 tahun yang lalu gitu. Apa harus diupdate, Pak Zainal? Tadi seperti yang saya katakan tadi, download web itu bisa menggunakan search engine dari Google, Yahoo dan lain sebagainya, Bing gitu ya. Dengan kata kunci Mendeley, download Mendeley, atau menggunakan web Mendeley. Keuntungan menggunakan download dari web Mendeley adalah sudah update dalam aplikasinya, maksud saya sudah update. Jadi kalau menggunakan Google biasanya, apalagi itu di-share oleh pihak ketiga, biasanya itu yang masuk ke sana belum update, kira-kira itu. Jadi saran saya yang terbaik langsung dari web page-nya Mendeley. Oke, jadi copy paste dari teman boleh tidak? Saya kira hanya 54,7 megabit, tidak besar. Oke. Artinya ketika Ibu sudah download, kemudian teman yang lain tidak usah download, tinggal di-share aja bisa. Oke. Tapi lebih baik ke webnya langsung ya? Oke. Bagaimana teman-teman? Sepertinya masih bingung mengungkapkan sesuatu. Ini ada pertanyaan dari Paramansyah Arman. Apakah program Mendeley ini sudah ada pedoman penggunaannya sebagai acuan untuk belajar awal? Saya kira ada. Ya, saya kira tutorialnya banyak sekali. Pedomannya banyak, bahkan di YouTube dan sebagainya yang sudah berupa video itu sangat banyak. Sebagian besar menggunakan cara-cara yang berbeda. Saya tadi coba mengungkap beberapa cara, mulai dari penambahan file ada sekian cara, kemudian pencarian dokumen sekian cara. Di tiap-tiap video itu bisa berbagai cara. Tadi saya simpulkan sedikit-sedikit saja. Ya, kalau panduannya sudah ada. Bahkan sudah ada beberapa kampus yang membuat handbooknya gitu. Oke. Sepertinya memang harus dipraktek langsung ya, tidak hanya sekedar melihat langkah-langkahnya saja. Praktek langsung, coba download Mendeley-nya di web, kemudian dicobain. Apakah untuk memasukkan apa tadi ya? Artikel-artikelnya itu satu-satu atau hanya Elsevier aja yang langsung otomatis masuk ke karena Mendeley pengembangnya dari Elsevier, maka sebetulnya kan kita downloadnya manual, Bu. Ya. Manual bisa importer. Dari pengembangan jurnal yang lain juga bisa. Jadi caranya download seperti biasa, Anda masukkan dalam folder tertentu supaya memudahkan dalam pencarian, lalu melakukan add file ya. Jadi kalau saya contohkan tadi, diklik di sini add file, nanti tinggal dicari di file, letak file pada hard disk-nya di mana, nanti akan masuk. Berikutnya setelah dimasuk di sini, jangan lupa melakukan edit dalam detail karena ini penting
karena ini nanti akan berpengaruh kepada daftar pustaka dan lain sebagainya. File-file tersebut tersimpan di cloud atau di laptop kita, Pak? Di komputer kita, di PC kita? Ya, tadi sudah saya jelaskan juga. Ada dua macam, ada yang di cloud server kita, maka library-nya ada di Mendeley, yang satu lagi di desktop. Yang bisa digunakan itu yang di desktop. Kenapa? Karena desktop itu langsung terintegrasi dengan Word-nya, Bu ya. Jadi nanti, tadi sudah saya bahas, kalau sudah di cloud-nya sudah ada, di desktop-nya belum ada, maka kita bisa klik ini, sinkronis. Nah, ini artinya dia melakukan sinkronisasi antara perpustakaan yang kita punya dengan Mendeley Web-nya. Kalau ini tidak diklik, maka apa yang ada di cloud servernya tidak akan masuk ke dalam sini. Oke. Baik. Ada pertanyaan dari Pak Ahmad Rifai. Apakah di Mendeley juga bisa searching artikel berbahasa Arab? Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana mengenali artikel Mendeley yang berasal dari jurnal internasional? Berbahasa Arab, terdeteksi nggak, Pak? Saya jujur belum pernah kalau berbahasa Arab. Kalau ada ketikan Arab kita searching, tapi biasanya saya ini menggunakan bahasa Latin ya seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab saya kira mungkin bisa lah, tapi saya belum pernah mencoba. Kalau bahasa Arab itu artinya bahasa Arab itu merupakan internasional yang bisa di-download, saya kira bisa. Yang kedua, apakah untuk melihat bahwa jurnal tersebut adalah jurnal internasional, maka kita bisa melihat menggunakan Simago Journal Ranking. Saya ambil contoh ini ya. Tapi ini tidak ada PDF-nya. Saya cari yang ada PDF-nya aja ya. Nah, inilah. Di kanan ya. Bapak Ibu bisa cek di bagian kanan. Di sini ada, ini contoh ya, Aljowi. Atau bisa saya double klik supaya keluar keluar langsung artikelnya. Ini kan Australian Journal of Educational Technology. Jadi kalau ini saya blok, ya caranya ini cara sederhana dalam melihat. Ctrl C barangkali bisa. Lalu Anda buka. Di sini klik aja misalkan Simago JR. Nanti kita bisa lihat berdasarkan nama artikel. Apakah artikel itu terindeks Web of Science atau Scopus dan lain sebagainya. Kita klik ini. Kalau agak lambat, sudah mulai malam, sudah mulai melambat internetnya. Oke, langsung masukkan di sini Bu, di copy paste di sini, di paste. Boleh. Kita akan lihat. Kemudian kita juga bisa melihat artikel tersebut ada di kuartil berapa, menentukan kualitas ya, salah satu indikasi bahwa jurnal tersebut berkualitas harus ada di kuartil paling atas. Ini ada ya. Jadi namanya sama dengan yang saya copy, Australian Journal of Educational Technology. Ini ada. Langsung diklik aja. Artinya jurnal tersebut ada pada Simago Jurnal Content. Deteksi kuartilnya nggak, Pak?
ada Bu, nanti kita klik ini sudah saya klik, tinggal menunggu. Ini ada kuat beberapa. Suaranya juga hilang ini. Sambil menunggu. Scopus terakhir sudah di bulan Juni sudah melakukan update jurnal. Jadi beberapa jurnal yang masih masuk dalam Simago, ternyata ada beberapa yang sudah keluar dari Scopus ya. Jadi update jurnalnya nanti bisa kita share Ibu di grup PA. Nanti saya akan kasih update jurnalnya. Nah ini H indeksnya adalah 43, lumayan tinggi. Ini ada tanda kunci terbuka, artinya dia open access. Open access ya. Kunci terbuka, ya tandanya seperti ini. Kalau dia nutup berarti dia tidak open access. Oke, ini skupnya. Kemudian kita lihat 2019 dia ada di berapa ini kelihatan. Di total citasinya, jadi ada save citasi, ada eksternal citasi berdasarkan dokumen. Ini adalah grafik-grafik yang menunjukkan. Jadi kalau kita lihat dia ada di kuartil 1 ya. Kuartal 1 ya. Bagus. Ya, dengan nilai 0,92 ini tinggi sekali. Ini open access. Nah, di kuartil 1. Baik. Ada pertanyaan lagi nih Pak Zainal dari Bu Neneng Maimunah. Mohon maaf Pak, mohon penjelasannya. Ketika sudah registrasi muncul LC Fire. Nah, LC Fire itu sebagai apa ya? LC Fire itu pengembangnya Bu. Jadi perusahaan pengembangnya yang membuat Mendeley. Nama perusahaannya. Beberapa ya. Jadi cara masuknya, loginnya, password dan emailnya sama dengan ketika kita daftar. Jadi sama saja. Jadi caranya masuknya sama. Seperti yang tadi saya katakan di awal, password dan email itu harus sama ketika masuk di Aspire maupun di Mendeley. Itu seperti itu. Baik, begitu Bu Neneng, Aspire sebagai pengembangnya ketika masuk menggunakan email dan password yang sama. Ya Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Neneng. Bapak Ibu semuanya, saya yakin masih belum puas karena hanya kurang lebih 90 menit kita bersama menelaah tentang Mendeley. Jika nanti memungkinkan untuk melakukan pertemuan selanjutnya, nanti akan saya infokan kembali di grup kapan waktu yang tepat untuk melakukan kembali kajian kita. Baik, Bapak Ibu semua, ada yang akan disampaikan kembali Pak Zainal, silakan. Kalau nanti ada sesi kedua, maka semuanya menggunakan laptop dan kita langsung praktek. Nanti share screen-nya dari penyaji langsung ke peserta. Jadi peserta nanti menampilkan, mengerjakan sendiri itu seperti itu ya. Apalagi kan di masa pandemi ini tidak bisa online ya Bu. Oke. Tidak seperti itu nanti. Silakan saudari ini tolong dibuka, tolong kerjakan dan sebagainya sesuai dengan kajian masing-masing. Itu bisa kita kontrol dari sini. Baik. Itu pesan dari Pak Zainal. Ada lagi Pak Zainal, silakan. Saya kira itu tetap semangat jaga kesehatan. Baik Bapak Ibu semuanya, jika memungkinkan akan kita adakan pertemuan lagi lanjutan. Tentunya dengan mempersiapkan laptop masing-masing dan sudah menginstal Mendeley. Jadi tinggal aplikasi. Jadi masalah-masalah yang sudah terjadi sebelumnya kita bahas bersama. Boleh dicoba dulu, dicoba sebelum ke pertemuan nanti. Akan diinfokan kembali nanti di grup. Akhir kata, kalau tidak salah, saya dapat info itu ke depan jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang
terakreditasi, ke depan akan hanya menerima artikel-artikel dengan menggunakan kebanyakan sih bilangnya begitu Pak, menggunakan Mendeley atau mungkin menggunakan aplikasi lain ya, karena akan Saya kira udah memudahkan. diwajibkan, Bu. Kenapa? Sudah diwajibkan itu. Sekarang ini sudah diwajibkan. Menggunakan software manager ya. Ya, karena selain memudahkan bagi para pengelola jurnal, juga kita harus menghargai hasil karya para penulis artikel itu. Itu saja mungkin Bapak Ibu. Mohon maaf dari saya. Baik. Apakah akan foto bersama dulu atau Boleh. Kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu? Mangga. Baik, silakan boleh yang berkenan untuk on videonya boleh di-on-kan. Siap ya. 1, 2, 3. Jempolnya Bu, jempolnya boleh. Sebentar saya mesti ini dulu ke grup. Mau disimpan dulu. Simpan satu-satu. Susah soalnya. Bentar ya. Baik. Ini hanya halaman 1 saya ini. Oh iya Bu, harus 2 kali. Halaman 2 ya, supaya nama-namanya muncul nih. Langsung aja Bu. Mangga. Baik, bentar. Yo. Keren. Sudah ya. Semangat. Halaman 2. Halaman 2 sudah? Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan sebenarnya saya record ini acaranya, nanti akan saya share di grup. Mudah-mudahan kata terputus di saya, mudah recordingnya sukses. Semangat selalu Bapak Ibu semua. Semoga menghasilkan karya-karya yang bermutu, terutama buat kita semua di masa depan. Terbuka peluang untuk membuat hasil karya lebih baik. Itu saja, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sekali lagi dari kami. Terima kasih Pak Zainal, semuanya juga terima kasih. Terima kasih Pak Paraman. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.